3. Katanya mau hidup sehat, tapi tidurnya masih jam 2 pagi. Dan kopinya 3 gelas sehari. Ayo kita bahas di sini. Check it out. Hai guys, selamat datang di Chill and Heal, podcastnya para Gen Z yang lagi belajar hidup sehat tapi masih sering berantakan. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan realita yang ternyata nggak se-healthy itu loh. Tapi tenang, di sini kita akan bahas bareng, santai, dan juga relax sama kehidupan kalian. Nah, seperti pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, kenalin guys, saya Anisya Sianipar, dan teman-teman di sini boleh dong perkenalin dirinya. Hai, saya Rekhanisa Putri. Dan saya Deatri Oktariani. Nah, kita bertiga di sini akan membahas sesuatu yang jujur nih ya, jujur udah jadi kebiasaan banyak orang, yaitu begadang, tapi nggak begadang jangan begadang, tapi begadang ditemani oleh kopi. Nah, parah banget nggak sih permasalahan ini tuh? Ini tuh sekarang udah bukan sekedar kayak kebiasaan, tapi itu udah jadi gaya hidup para Gen Z ini nggak sih? Iya, Kayak bener. belum keren loh kalau kita belum begadang sambil melotot ditemani sama kopi tadi. Bener banget. Pas bangun udah kayak zombie, matanya melek tapi pikirannya loading. Bener. Pikirannya masih ngeleng-ngelengnya. Nah, pertanyaan ini guys ya, ini tuh sebenarnya lifestyle yang kekinian, yang keren, yang kayak nyentrik gitu, atau kebiasaan yang diam-diam tuh menjadi masalah besar di kehidupan kita selanjutnya. Nah, jujur nih ya, sekarang tuh kalau kita ditanya, kamu tadi malam tidurnya jam berapa? Terus jawabannya pasti jam 3 pagi. Nah, itu tuh kayak Gen Z sekarang tuh ngerasa bangga banget gak sih sama dirinya, kayak nunjukin kalau dirinya tuh anak begadang banget loh ini. Jadi kesannya tuh mereka udah kayak produktif banget, padahal ya kita tahu lah sendiri kan kalau jam 3 pagi sampai subuh itu ngapain. Iya. Bener banget, apalagi itu udah kayak prestasi ya. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan hal yang penting. Apalagi tidur itu kebutuhan, dan kita tuh ada minimal jam dimana kita harus tidur minimal 7 jam sehari. Sedangkan orang sekarang tuh paling cuma tidur 3 jam, 2 jam. Iya, benar-benar. Nah, menurut kalian sendiri nih ya, pendapat kalian tuh kenapa sih orang-orang tuh mau begadang? Apa sih sebenarnya yang dilakukan dan alasan dibalik itu semua? Biasanya nih ya, alibinya nih, alibi para Gen Z nih, kalau nggak tugas ya kerjaan yang numpuk. Tapi kita jujur-jujuran aja nggak sih? Benar-benar. Faktanya yang paling sering dilakuin para Gen Z ini tuh palingan ya scroll HP nggak sih sampai lupa waktu, bener kan? Scroll TikTok apalagi ya, FYP gitu, benar-benar. Terus kopi jadi penyelamatnya. Iya, benar. Salah banget nggak sih? Benar. Kayak aduh, kopi tuh sekarang udah jadi booster instannya para Gen Z nih. Kayak ngantuk dikit ngopi, lemes dikit ngopi, terus deadline mepet Ngopi juga ya. Nah, gimana kalau ngantuk, lemes, deadline mepet nih jadiin satu? Combo. Apa enggak kopi segentong nih yang bakal di stok biar nggak tumbang? Iya, combo, dan tanpa kita sadari kita Gen Z ini sering juga ngelakuin itu ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya nih tubuh kita nih kuat nggak sih, mampu nggak sih dia kalau dipaksa bekerja kayak gitu, dipaksa bergadang kayak gitu? Jelas nggak kuat sih, karena itu udah melawan jam biologis kita. Benar. Bener. Nah, bener banget nih kalau kita merujuk dari data serius dari Kemenkes, begadang itu tuh dampaknya ngeri banget loh guys. Kayak begadang itu tuh bakal nyebabin organ-organ vital kita tuh dirusak diam-diam. Yang pertama tuh dari otak kita nih ya, kalau kita kurang tidur, kemampuan kognitif kita tuh bakalan anjlok banget loh, dan juga bikin sel di otak kita tuh nggak sempet regenerasi karena kita kurang tidur itu tadi. Kemudian yang kedua, jantung kita itu tuh Kemenkes nih ya udah sering banget ngingetin kita kalau begadang itu tuh bakal menyebabin hipertensi. Karena apa? Karena jantung kita tuh terus-terusan dipaksa buat kerja tanpa adanya
istirahat itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada sistem imun kita, di mana zat pelawan infeksi itu nggak maksimal kerjanya karena mereka itu bisa kerja maksimal cuman nggak waktu kita tidur. Nah, coba kalian bayangin aja deh kalau kita terus-terusan begadang, berarti kita tuh nyerahin diri kita buat nunggu kapan sih kita bakalan tumbangnya. Iya, kan? benar. Makanya orang kalau pas begadang tuh ya siangnya biasanya kayak aduh sensitif banget nih, mudah marah banget, gampang marah ya. padahal kan kurang tidur. Tiba-tiba bad mood. Tiba-tiba kayak- bad mood. Iya benar-benar, dan sering sekali terjadi ya. Selain begadang, udah gitu kopi pula di asupannya gitu kan. Kayak aduh, itu sebuah hal yang fatal ya, karena kalau kafein yang kita konsumsi ini secara berlebihan itu tuh bakal nggak memicu GERD atau asam lambung, dan jantung kita tuh berdebar-debar nggak beraturan loh. Jadi tuh ibarat mesin nih ya, kita tuh udah panas tapi masih kita pecut dengan kafein itu tadi. Jadi ya bikin repot sendiri nggak sih? Dari repot diri ujung-ujungnya? sendiri ya, benar-benar. Nah, menurut kalian nih ya, ini tuh masih jadi lifestyle yang keren atau sebenarnya itu udah jadi masalah di kehidupan kita? Nah, sebenarnya nih ya, kalau menurut aku sendiri nih, kalau sesekali itu nggak apa-apa nggak sih, selagi misalnya ada masalah yang urgent banget nih, itu tuh masih manusiawi nggak sih? Iya, Tapi kalau udah tiap hari dan nggak bisa berfungsi tanpa kopi, itu kayaknya udah red flag parah sih. Betul. udah bahaya Bukan ya. cowok aja ya yang red flag. Kopi dan begadang pun bisa jadi red Iya, flag. kayaknya udah Toxic di dalam diri kita. Udah bener, udah Gen Z banget itu. Iya, aduh. Nah, berarti sebenarnya tubuh kita ini udah ngasih tanda-tanda, udah ngasih sinyal gitu ya? Ah, bener banget tuh. Tapi kita tuh kayak ngabain itu nggak sih? Padahal iya, nih ya, Kemenkes tuh bilang kalau tidur itu tuh sebuah kebutuhan primer, bukan cuman pilihan. Kalau kita kan ya udah sih nggak tidur, Nggak apa-apa padahal itu gitu tuh ya. salah. Ah. Kalau diabain, kita tuh bakalan terkena penyakit tidak menular. Pasti kalian pada tahu, Contohnya kan? apa nih? Coba kasih tahu ke teman-teman. Nah, jadi contohnya itu tuh salah satunya diabetes. Wow. Diabetes bakalan ngejar kita dan ngincer kita di masa depan kalau kita Benar, masih benar. sering begadang. Terus minum kopi, kan ada gulanya. Benar-benar Bahaya banget. bahaya banget. Nah, by the way nih guys ya, kan tadi udah dibahas tentang bahayanya begadang dan juga minum kopi ini. Nah, ada nggak sih setahu kalian nih kasus yang berujung sampai ke kematian akibat begadang dan juga kopi? Ada. Jadi aku tuh pernah baca ya jurnal medis. Nah, itu tuh ditulis sama Jabar dan Hanli kalau nggak salah di Wow. tahun 2013. Mereka tuh bilang kalau ada salah satu pria yang meninggal dunia di usia 39 tahun karena overdosis kafein. Oh, itu beneran terjadi ya? Aku kiranya selama ini itu cuman hoax atau mitos, yang kan kadang orang tua nih kalau kita bergadang dan lihat minum kopi kan, hati-hati nanti penyakit nanti meninggal. ternyata itu beneran terjadi ya di dunia yang indah ini. Iya, ada. Dan itu tuh karena dia mengonsumsi 12 gram kafein dan itu tuh menyebabkan keracunan fatal banget. Oh, jadi itu tuh memang dosisnya yang ekstrim ya, bukan Iya, betul. masalah kopi biasa berarti ya. benar. Nah, jadi dari masalah ini nih bisa kita simpulin nggak sih kalau kafein ini tuh bakalan berbahaya banget nih kalau kita konsumsinya berlebihan. Benar. Apalagi kalau kayak yang kita bahas tadi, begadang-begadang terus minum kopi, berarti bakalan bikin tubuh kita drop Lebih nggak drop, sih? iya benar, karena kurang tidur. Nah, di suatu permasalahan pasti ada solusinya. Menurut kalian nih sebagai anak kesehatan masyarakat nih, gimana sih cara atau solusi supaya kita nih Gen Z ini bisa tetap produktif tapi nggak merusak kesehatan kita? Nah, ada nih, Kemenkes udah ngasih kita yang namanya itu prinsip cerdik. Nah, apa tuh cerdik? Coba jelaskan. Nah, jadi cerdik itu tuh kita melakukan istirahat yang cukup, yaitu tidur dari 7 jam sampai 8 jam sehari. Terus kita tuh harus usahain stop untuk minum kafein seperti kopi ataupun teh itu 6 jam sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya metabolisme
metabolisme dari kafein ini tuh udah berhenti dulu sebelum kita tidur nantinya. Ya, dan jangan dipaksain sih. Kalau capek ya istirahat, bukan malah begadang ditambah kopi. Tapi terkadang alasan dibalik itu semua ya, termasuk saya nih ya, Gen Z ini kadang ngejar supaya terlalu produktif nih, supaya bisa nih ditunjukkan di Instagram nih kalau kita itu produktif gitu Ngasih ya. asupan makanan Instagram. Benar. Padahal kalau kita udah keseringan begadang, keseringan minum kopi dan malah jadi penyakit, itu yang bakal bikin kita jadi sakit dan bikin kita jadi nggak produktif, nggak sih? Benar. Padahal kan ya kita tahu sendiri ya, kalau sehat itu tuh lebih penting dari apapun, iya kan? Benar. Kayak otak sehat, jantung aman, hidup kita tuh bakal lebih tenang nggak sih? Benar. Nah, ingat ya teman-teman semuanya yang ada di manapun berada, kalau produktivitas itu yang benar muncul dari tubuh kita yang bugar, bukan tubuh kita yang kita kasih asupan kafein itu sendiri. Wah, benar. Oke, teman-teman Chilen Hill, terutama teman-teman Gen Z di sini. Jadi kesimpulan kita pada pembahasan hari ini adalah begadang plus kopi itu nggak selalu salah dan nggak sepenuhnya salah. Tapi itu bisa menjadi masalah besar kalau kebiasaan kita tuh nggak terkontrol, kalau sudah terlalu banyak melakukannya dan juga terlalu sering melakukannya. Nah, untuk teman-teman kita semua di sini, jangan sampai kita tuh bangga menjadi tim begadang, apalagi tim begadang plus kopi. Karena tanpa kita sadari, tubuh kita tuh diam-diam menjadi drop. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang di sini yang sudah mendengarkan. Untuk semua, ada nggak pesan dari teman-teman kita di sini? Intinya jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa malam ini tidur yang cukup ya. Dan ingat, tidur itu kebutuhan, bukan kemalasan. Itu Ya, intinya. tidur itu adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Nah, teman-teman Gen Z, kopi bisa nemenin. Begadang bisa kita tetap lakuin. Tapi kesehatan nggak bisa kita gantiin. Chilen Hill di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.